Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda duda pensiun dimanapun berada, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan besar yang sedang membuat banyak orang penasaran. Apakah pada tahun 2026 akan ada uang tambahan untuk pensiunan? Apakah rapel benar-benar akan cair? Apakah ada kenaikan pensiun? Atau semua kabar yang beredar saat ini masih harus menunggu aturan resmi? Tolong jangan skip video ini karena pembahasan hari ini sangat penting. Bukan hanya untuk menjawab rasa penasaran, tetapi juga untuk menjaga Bapak Ibu agar tidak salah paham, tidak terlalu cepat percaya, dan tidak menjadi korban kabar palsu yang mengatasnamakan pencairan dana pensiun. Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak sekali kabar yang beredar. Ada yang menulis pensiunan siap-siap menerima uang tambahan. Ada yang menyebut rapel 2026 segera cair. Ada yang mengatakan Tespen akan transfer dana dalam waktu dekat. Bahkan ada juga yang menampilkan gambar uang, rekening, logo Taspen, dan foto pejabat agar terlihat lebih meyakinkan. Bagi penonton biasa, kabar seperti ini tentu membuat hati berdebar, apalagi bagi para pensiunan, uang tambahan bukan hal kecil. Uang tambahan bisa berarti obat yang bisa dibeli, bisa berarti kebutuhan dapur yang aman untuk beberapa minggu, bisa berarti cicilan kecil yang bisa dibayar, bisa berarti membantu cucu sekolah, bisa berarti rasa tenang karena ada sedikit tabungan untuk keadaan darurat. Jadi wajar jika kabar tentang rapel atau kenaikan pensiun langsung membuat banyak orang berharap. Namun Bapak Ibu, disinilah kita harus berhati-hati. Harapan itu baik, tetapi informasi harus tetap dicek. Jangan sampai hanya karena kabar itu terdengar menyenangkan, kita langsung percaya. Jangan sampai hanya karena judulnya memakai kata resmi, kita langsung yakin. Jangan sampai hanya karena thumbnailnya terlihat meyakinkan, kita lupa bertanya apakah ada sumber resminya. Dalam urusan pembayaran pensiun, semuanya harus jelas. Siapa yang berhak menerima? Berapa jumlahnya? Kapan dibayarkan? Aturan apa yang menjadi dasar? Lembaga mana yang mengumumkan? Kalau semua pertanyaan itu belum terjawab secara resmi, maka kabar tersebut belum bisa dianggap pasti. Bapak Ibu perlu memahami bahwa ada perbedaan besar antara isu, harapan, pembahasan, dan keputusan resmi. Isu adalah kabar yang beredar, harapan adalah keinginan masyarakat, pembahasan bisa saja terjadi dalam ruang publik, tetapi keputusan resmi harus memiliki dokumen, aturan, atau pengumuman dari pihak yang berwenang. Jangan sampai isu dianggap keputusan. Jangan sampai harapan dianggap jadwal pencairan. Jangan sampai pembahasan dianggap kepastian. Itulah yang sering terjadi di media sosial. Ada satu kabar kecil, lalu dipotong-potong, diberi judul besar, lalu menyebar kemana-mana. Akhirnya banyak orang mengira itu sudah pasti, padahal belum tentu. Karena itu Bapak Ibu harus selalu berhati-hati saat menerima informasi tentang uang pensiun. Sekarang mari kita bahas istilah uang tambahan. Uang tambahan bisa memiliki banyak bentuk, bisa berupa THR, bisa berupa gaji ke-13, bisa berupa rapel, bisa berupa kenaikan manfaat, atau bisa juga bentuk lain jika diatur oleh pemerintah. Tetapi masing-masing tidak sama. THR punya aturan sendiri, gaji ke-13 punya aturan sendiri, rapel punya aturan sendiri. Kenaikan pensiun juga harus berdasarkan aturan. Jadi kalau ada yang berkata uang tambahan pasti cair, kita harus tanya dulu uang tambahan yang dimaksud apa? THR, gaji ke-13, rapel, kenaikan pensiun, atau sekadar pembayaran rutin bulanan? Kalau tidak jelas jangan langsung percaya. Bapak Ibu, istilah rapel juga sering disalahpahami. Rapel bukan sekadar bonus. Rapel biasanya berkaitan dengan pembayaran selisih yang belum dibayarkan karena ada perubahan aturan atau penyesuaian yang berlaku mundur. Jadi harus ada dasar yang jelas. Kalau tidak ada aturan baru yang menetapkan perubahan, maka klaim rapel perlu dipertanyakan. Misalnya ada orang berkata rapel 2026 cair bulan ini. Maka pertanyaan yang harus muncul adalah aturan mana yang menjadi dasar? Sejak kapan berlaku? Siapa penerimanya? Berapa besar selisihnya? Apakah Taspen sudah mengumumkan? Apakah pemerintah sudah menetapkan? Kalau jawaban tidak jelas, berarti kabar itu belum pasti. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang banyak sekali konten yang memakai gaya breaking news. Ada tulisan merah besar, ada suara tegang, ada kalimat jangan skip, ada gambar uang, dan ada kata resmi. Tujuannya jelas agar orang menonton. Tidak semua konten seperti itu salah, tetapi Bapak Ibu tetap harus kritis. Jangan hanya melihat tampilan luar. Dengarkan isi penjelasannya. Apakah isinya menyebut sumber resmi? Apakah ada bukti? Apakah ada peraturan? Atau hanya mengulang kabar yang sama tanpa dasar? Kalau sebuah video hanya berisi kalimat berulang seperti semoga cair, mudah-mudahan ada kabar baik, atau pensiunan harus bersiap, itu bukan kepastian. Itu hanya harapan atau prediksi. Harapan boleh, tapi jangan dianggap sebagai pengumuman resmi. Bapak Ibu, kabar yang belum pasti bisa menimbulkan dampak besar. Ada pensiunan yang mungkin sudah membuat rencana karena mengira uang akan masuk. Ada yang mungkin sudah berjanji kepada keluarga,
Ada yang mungkin menunda pembayaran tertentu, ada yang mungkin meminjam uang karena yakin rapel segera cair. Kalau ternyata kabar itu tidak benar, yang muncul adalah kecewa, bingung, bahkan masalah baru. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga ekspektasi. Jangan terlalu cepat membuat keputusan keuangan berdasarkan informasi yang belum resmi. Jangan berutang karena kabar rapel yang belum pasti. Jangan membeli barang mahal karena mendengar isu pencairan. Tunggu sampai benar-benar ada informasi resmi dan dana benar-benar masuk. Selain kabar palsu, ancaman lain adalah penipuan. Penipu sering memanfaatkan momen ketika masyarakat sedang menunggu pencairan. Mereka bisa mengirim pesan seperti, "Selamat, Anda terdaftar sebagai penerima dana tambahan pensiun." Lalu mereka meminta klik link. Setelah itu mereka meminta data pribadi. Ada juga yang mengaku sebagai petugas dan meminta biaya administrasi. Bapak Ibu jangan percaya. Dana pensiun resmi tidak dicairkan melalui link sembarangan. Pencairan resmi tidak meminta PIN. Pencairan resmi tidak meminta OTP. Pencairan resmi tidak meminta biaya melalui rekening pribadi. Kalau ada orang yang meminta hal-hal seperti itu, segera hentikan komunikasi. Kalau Bapak Ibu merasa ragu, lakukan langkah aman. Pertama, jangan balas pesan mencurigakan. Kedua, jangan klik link. Ketiga, jangan kirim data pribadi. Keempat, tanyakan kepada keluarga. Kelima, cek langsung ke kanal resmi atau kantor layanan yang berwenang. Lebih baik lambat tapi aman daripada cepat tapi tertipu. Bapak Ibu juga bisa membantu sesama pensiunan. Kalau ada teman yang menyebarkan kabar belum jelas, jangan langsung dimarahi. Jelaskan dengan baik. Katakan, mari kita cek dulu sumbernya, karena mungkin teman itu juga hanya ingin berbagi kabar baik. Tetapi niat baik tetap harus disertai kehati-hatian. Dalam menghadapi kabar pensiun 2026, kita perlu memegang prinsip sederhana. Pertama, percaya hanya pada sumber resmi. Kedua, jangan menyebarkan kabar sebelum dicek. Ketiga, jangan memberikan data pribadi. Keempat, pahami perbedaan istilah. Kelima, tetap tenang meski kabar viral terus muncul. Bapak Ibu, kita semua berharap ada perhatian lebih untuk pensiunan. Kita semua berharap kesejahteraan pensiunan meningkat. Kita semua berharap para purna bakti yang sudah lama mengabdi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Harapan itu sangat wajar. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kebijakan membutuhkan proses. Ada aturan, ada anggaran, ada keputusan, dan ada pengumuman resmi. Jadi kalau hari ini belum ada kepastian, bukan berarti kita berhenti berharap. Kita tetap boleh berharap, tetapi jangan tertipu. Kita tetap boleh mengikuti perkembangan, tetapi jangan menyimpulkan sendiri. Kita tetap boleh menunggu kabar baik, tetapi jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Untuk keluarga pensiunan, sekali lagi saya ingatkan, bantu orang tua dan keluarga Bapak Ibu. Banyak pensiunan yang mungkin belum terbiasa membedakan link resmi dan link palsu. Banyak yang mudah percaya karena pesan terlihat sopan dan memakai logo. Tugas keluarga adalah mendampingi, bukan menyalahkan. Jelaskan dengan sabar bahwa data pribadi harus dijaga. Bapak Ibu yang menonton, mari kita ambil kesimpulan. Kabar pensiunan 2026 memang ramai dan menarik perhatian. Isu uang tambahan, rapel, dan kenaikan pensiun membuat banyak orang berharap. Namun sampai ada aturan resmi dan pengumuman dari pihak berwenang, kabar tersebut harus dianggap belum pasti. Jangan percaya pada tanggal pencairan yang tidak jelas. Jangan percaya pada nominal yang tidak memiliki dasar. Jangan percaya pada orang yang meminta data pribadi. Pembayaran pensiun rutin tetap berbeda dengan uang tambahan. THR berbeda dengan rapel. Gaji ke-13 berbeda dengan kenaikan pensiun. Karena itu, pahami istilahnya agar tidak salah menerima informasi. Semoga Bapak Ibu pensiunan selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang berkah. Semoga setiap hak pensiun tersalurkan dengan lancar. Semoga kita semua dijauhkan dari hoaks dan penipuan. Dan semoga ke depan selalu ada kabar baik yang benar-benar resmi untuk para pensiunan Indonesia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman-teman pensiunan lain agar mereka tidak mudah tertipu kabar yang belum jelas. Tulis di kolom komentar, apakah Bapak Ibu juga pernah menerima pesan tentang rapel pensiunan 2026? Dari daerah mana Bapak Ibu menonton? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu cek informasi dari sumber resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.